Selamat pagi. Kita semua mau diberkati, amin. Dan Tuhan rindu. Masalahnya bukan kita saja yang mau diberkati, tapi Tuhan sendiri. Dia rindu lebih dari kalian. You think you wanna be blessed? Oke? Oh ya, saya mau diberkati Tuhan, saya mau diberkati. Kalian pikir, kalian tahu kalian mau diberkati. Tapi Tuhan itu memberkati kita tuh lebih kepengen lagi dari yang kalian pikir. Dia itu luar biasa. Pemikiran dia itu beda dengan pemikiran kita, saudara. Kita itu gak bisa berusaha. Jangan pernah berusaha untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita pikir kita datang ke GBC setiap minggu. Ya, kalian pikir dengerin khotbah setiap hari. Which is good. But you think, kalian pikir kalian sudah mengerti kasih karunia Tuhan. Karena menurut saya kasih karunia itu tidak bisa. Tidak bisa kita selami. Yang kita bisa rasakan saat ini pun yang kita bisa mengerti. Hanya berapa persen, saudara. It's just amazing. God has amazing grace. Kasih karunia itu luar biasa. Jadi pagi ini saya berdoa setiap daripada kita ya. Mengalami apa yang namanya kasih karunia, kebaikan daripada Tuhan. Saya rindu, saudara. Dia punya pemikiran, tadi dibilang. Pemikiran dia, his ways are different from my ways. Amin. Jadi dia punya cara jalan itu berbeda. Kita kalau misalnya ngomong sama anak kita salah nih, gitu ya. Kita kasih tahu dia, pengennya dia besok bener ya. Bener gak? Terus kita udah gitu omelin lagi besok the same thing again dia do. Kita mikir apa? Kita bisa bilang, kamu gak dengerin mami ya? Kamu gak dengerin daddy ya? Ya kan? Saya gak pakai suami karena suami saya hari-hari gak ada. Gak enak kalau misalnya gak ada lawan bicaranya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomong sama anak gitu berkali-kali, kok gak bisa ngerti sih? Kita mau hari ini kita ngomong, besok selesai. Atau detik itu juga selesai. Atau bulan depan selesai. Tapi Tuhan kita tidak pernah seperti itu. Tuhan kita tuh luar biasa, saudara. So saya mau kita belajar untuk melihat Tuhan caranya dia mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? When the love of God itu masuk ke dalam kehidupan kita, kita alami, itu tidak mungkin gak keluar, saudara. Amin. Saya percaya banget. Saya merasa saya sangat, hari ini, saya tahu saya udah lama sekali gak sharing di sini ya. Karena, jangan marah-marah sama Pastor Yudi, tapi karena memang dia punya banyak hal yang memang dia mau sharingin gitu ya. Dan saya juga, Tuhan suruh banyak di praise and worship gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa saya rindu sekali hari ini bisa sharing. And I wanna just share the heart of God ya. It is not, mungkin kalau ada banyak, mohon maaf kalau saya itu nggak terlalu good ya in teaching ya. Tapi saya mau share about my life. And what God has done in my life and in your life. I believe, saya percaya kalian pun akan dibukakan. Bahwa Tuhan itu mengerjakan begitu banyak perkara dalam kehidupan kalian. Begitu setia dalam kehidupan kalian. If I see you face satu-satu nih saat ini. So many stories now. So many stories, God is so good in your life. God is so good in your life. Katakan, God, you are so good. God, you are so good. Dia baik, saudara. Dia baik. Baru mau mulai aja. God is so good, ya. Jadi saudara, dia punya jalan itu tidak pernah sama dengan jalan kita. Bukakan firman saat ini di Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Let the wicked forsake his way and the unrighteousness man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God. For he will abundantly pardon. Amen. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, amen. So are my ways higher than your ways. Mungkin, okay. And my thoughts than your thoughts and my ways. Okay. And my thoughts than your thoughts. 10. For as the rain comes down and the snow from heaven, amen.
And do not return there, but water the earth. Amen. And make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my words be that goes forth from my mouth. He shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Bahasa Indonesianya, oke. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya, thank you. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Katakan, pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Haleluya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Firman ini saudara katakan bahwa bukan jalannya Tuhan, itu bukan jalan kita. Rencana dia bukan rencana kita. Seperti apa? Seperti langit. Tingginya langit beda dengan bumi. Jauh sekali. Bumi dan langit itu beda sekali, jauh sekali. Sometimes kita pikir tahu caranya Tuhan bekerja. Bagaimana caranya gereja bekerja. Bagaimana caranya saya memimpin keluarga saya. Kita pikir kita tahu. But we never pray. Tuhan, berikan Tuhan pemahaman, understanding, hikmat Tuhan. Untuk bisa mengenal jalan-jalanmu. Amin. Mengapa manusia itu sering, orang Kristen kita terutama, saya terutama mungkin, banyak kali mengalami yang namanya frustrasi demi frustrasi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Kita itu benar-benar sebenarnya kita so tahu saudara. Ya kan? Amin. Dibilang di sini lagi ya. Saya baca yang ayat 10 gitu ya. Yang seperti hujan turun dari langit gitu ya. Saya pikir buat apa sih nih? Nggak ngerti deh gue maksudnya. Apa sih hubungannya sama masalah rencana Tuhan, caranya Tuhan. Terus udah gitu ditutup dengan apa? Firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita sering kali ngomong, percuma lah di preachingin, di khotbahin juga. Kayaknya gak masuk-masuk gitu. Kita pikir tidak masuk. Kita pikir sama anak kita kadang-kadang yang masih kecil kita ngobrol aja. Dia ngerti gak sih ya? Bayi, ngerti gak sih ya dia firman Tuhan? Dia ngerti. Kok kayaknya nanti kalau udah gede, kok kayaknya gak ada efek gitu ya. Saya percaya. Saya katakan saya percaya bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang menjadi jaminannya. Ya, dibilang katanya apa? Firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun seperti apa tadi dibilang. Dari air turun ke bawah. Salju turun ke bawah, lumer, ya kan? Air mengairi dulu. Kalian tahu berapa lama itu? Belum tentu balik ke cepet saudara. Balik lagi ke it takes time. It takes time. Kita kadang-kadang pikir kita, udah cukup nih gue kasih lu begini, waktunya, tenggang waktunya expired. Kalian debt collector. Hah? Kita ini kayak debt collector, ada expirednya. Kalau belum deadline-nya segini, belum ada perubahan, kayaknya sepertinya itu sesuatu hal yang kita tuntut. Tapi luar biasa, amin. Siapa yang percaya firman Tuhan pagi ini luar biasa. Karena dia katakan bahwa firmannya tidak akan kembali sia-sia. Have hope, saudara. Punya harapan. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin sepertinya mandek. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Dia selalu membawa kita kepada satu pertobatan, kepertobatan. Pertobatan yang saya maksud di sini bukan pertobatan yang kalian harus nangis teriak-teriak ngaku dosa ke saya. Kalian gak perlu ngaku dosa ke saya karena saya belum tentu bisa mengerti dosa kalian. Haleluya. Amin. Belum tentu saya bisa handle your weaknesses. Kalau di sini puji Tuhan saya tahu kita ini bukannya kita tidak percaya ya, tapi kita harus percaya yang benar mengenai confession of sins, mengenai repentance. Repentance itu adalah dari kata metanoia.
Yang artinya it's a change of mind. Di sini kalau kita lihat tadi di ayat Yesaya 55 dikatakan turn to God. That's how you turn to God. Waktu kita kembali kepada Tuhan, itulah metanoia kita. Metanoia bisa manifestasi ya, oh boleh, no problem mau nangis, ya kan? Mau ketawa boleh, mau tidur juga boleh, terserah. Saya di sini berdoa, percaya saya semuanya waktu saya sharing kayak begini, karena bukan saya yang percaya, bukan saya yang sharing, tapi firman Tuhan yang membawa kalian kepada repentance. Kita dengan firman Tuhan, di mana aja lagi nyetir, lagi masak, you can repent, kita bisa bertobat saat itu juga. Bahkan saya katakan kita bisa bertobat pada kita jatuh, justru pada kita saat jatuh, pada saat kita lemah, which is all the time. Jangan lu pikir lu gak pernah lemah. Kita pikir kita selalu baik, kita selalu baik-baik saja. Tadi saya sharing sama anak saya on the way here. Saya bilang kita tuh manusia, kita pikir kita ini hidup baik banget. Kalian tahu kebaikan kita itu, your good deeds. Apa kalau firman Tuhan katakan? Adalah kain kotor. Kain kotor itu saya sharing sama anak-anak. Kalian tahu gak? Maaf. Softtek. Itu tuh buat pendarahan, ya kan? Darah kotor, jorok, jijik, najis, ya kan? Tapi firman Tuhan katakan itu perbuatan baikmu itu kayak gitu. Manusia itu sangat-sangat, kita tuh sebenarnya udah hancur, ya. Gak ada bagus-bagusnya. Gak ada satupun perbuatan kita, kalian pikir itu ada satu mungkin perbuatan kita baik yang bisa membuat kita itu justify us, membuat kita punya syarat, punya apa ya, punya kemampuan. Oh ya, saya layak untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Gak ada, saudara. Saya sharing sama anak saya, kalian tahu, Joel kan sering kan apa maksudnya bantuin mami kan, ya kan? You think it's a good thing? Ya, but the good things itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Karena kita punya standar, saudara, itu tidak nyampe. Gak sampai. Kita pikir we are so good. Oh ya Pastor Yudi, Pastor Lita di sini, pastor-pastor di sini, apalagi yang gereja kasih karunia, nggak bakalan pernah jatuh. Pret. Nggak mungkin. It's so hard, you know. Kalian tahu kalau itu ada di bagian kalian punya, oh ya Pastor, kalau di GBC hidupnya wah luar biasa. Let me tell you, I quit. Saya benar-benar karena saya nggak mungkin bisa, saudara. Dan justru di dalam gereja yang mengajarkan, bukan hanya mengajarkan, tapi mengalami dan berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, justru kalian harus buka hati kalian lebar-lebar untuk forgiveness. Saya nggak sanggup, Pastor. Saya juga nggak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Kalian harus bergantung benar-benar kepada kasihnya Dia. Kalau kita lagi nggak bisa, saya juga banyak, pasti kalian punya banyak masalah gitu ya. Banyak yang namanya konflik. Kalian pasti banyak yang namanya saya nggak bisa. Pada saat saya nggak bisa ampuni dia. Saya nggak bisa terima dia. Saya nggak bisa terima keadaan ini. Justru pada saat itu saudara. Pada saat itu you can say, you turn your eyes to Jesus. Itu saatnya. Kalau kita lagi baik-baik saja, ya. Lagi semuanya baik-baik saja, tidak pernah miss, ya kan? Nggak pernah miss the target, ya kan? Semuanya target tercapai, gitu kan? Suami happy, anak-anak happy, semuanya. Kita nggak perlu Yesus kadang-kadang, kayak berasanya kayak gue baik banget gitu. Everything is good, man, ya kan? Kayak bagus banget gitu. Kayak Tuhan pun mau susah gitu. Kita tuh nggak bakal pernah ingat. Kalian justru pada saat kita tuh bersyukur, pada saat kepepet, kita tahu loh. Pada saat kita tuh benar-benar hancur. You're so nothing. Benar-benar gak ada apa-apanya. Tapi justru di situ kita mengalami kasih karunia Tuhan. Wah gak ada yang amin men. Haleluya. Berarti sama sama saya. Karena saya juga sering begitu. Kayak saya nih di sini ya. Saya kalau bisa ya. Kalau saya bisa ada dua. Saya di sini preaching. Saya juga duduk di situ. Karena saya juga sama sama kalian. Don't ever think. Jangan pernah berpikir saya tuh lebih. Wah kayaknya enak lah, gak ada masalah lah, gini. Kalian tahu waktu kalian justru bermasalah. When you fail. Kalian itu justru bertambah-tambah kasih karunia-Nya. Saya ulangi lagi ya. Waktu kita fail, waktu kita hancur.
justru kasih karunia dia bertambah-tambah dalam hidupmu. Saya katakan lagi sekali lagi ya, gak ada amin, awas ya. Awas saja nih, gue teriak beneran nih. When we fail, when we run away from God, we don't believe Him and we betray Him. Waktu kita ngatain orang, menghakimi orang lain. Waktu saya katakan bahwa saya ini lebih baik dari kalian. Man, that's when actually the grace of God is more abundant in your life. Amin. Waktu saya marah-marah, setiap saat orang ngomong, anak saya ngomong marah, suami saya marah. Saya semuanya. Pernah gak begitu istri-istri? Kayaknya seharian bisa, kayaknya mau meledak-ledak gitu. It's just so short gitu. Kayak kenapa ya? Gue kenapa ya? Saya perlu healing, saya perlu shopping. No, you need Jesus. You just need Jesus. Karena saya udah pernah, saya go shopping, go cafe. Ya kan? Healing saya jarang lah. Ya healing bareng sama anak-anak juga. Karena bareng sama anak-anak ya beda sama healing sendiri gitu ya. Healing pun beda-beda definisinya kan. Betul gak sih? Ya kan? So, itu gak bisa mengobati. It just cannot fix it. It just cannot fix it. Hati itu kalau lagi kayaknya semuanya penuh dengan tuduhan, penghakiman, demand, tuntutan, satu demi satu. Wah, itu orang ngomong apa juga ya, udah langsung kesumbat. Pasti. Lu ngomong apa? Maksudnya apa? Iya kan? Ada yang amin di sini. Sering kan kayak gitu kan? Itu real, man. Brother, it's real. Jangan kalian di sini tuh nggak real kayak gitu. Lu ngomong satu aja. Kadang-kadang kita nih lagi nyetirnya berduaan. Siapa yang sering berantem? Kayaknya pengen kita gak usah jalan-jalan kali ya. Karena waktu jalan-jalan gitu kita ngomongin, nih ibu-ibu nih. Ya ibu-ibu sama bapak-bapak lah. Nyetir, ya kan? Itu kenapa sih kamu mesti ngambil ke kanan gitu kan? Di belakang ada mobil. Kan kasihan dia di belakang. Diributin masalah kayak gitu. Memang it's true mungkin, it's true. Kamu ngapain sih ngata-ngatain orang kayak gitu? Kita kayaknya kita udah paling angel, malaikat banget gitu. Ya kan? Terus yang suami gak seneng. Iya dong, suami gak seneng. Kenapa sih? Gue nyetir ribut banget, bawel lu. Wah habis sudah. Beng, pecah. Pulang. Pulang gak lu sekarang? Nah gak ada yang di sini, gak ada yang kayak gini. I know, lu orang pasti bye-bye malaikat semua. It just never happen, it's only happen in Gumanti family. Itu Maritis. Ya kan? Ya kan? Sometimes lu gak bisa tahan mulut lu. It's just gak bisa gitu loh. Kayaknya udah lagi padat gitu, sampai penuh, meluap gitu kayaknya. Itu saat-saat kayak gitu. You know that the grace of God is more abundant and abundant. Lord, you come to God, jangan lu berasa mundur terus udah gitu, ya aduh gue hancur banget. No, say Lord thank you Jesus. Bahkan semuanya Tuhan, mulut kotor gue aja, marah-marah gue aja semuanya. Kalian kalau benci sama orang aja kalian udah membunuh kalau secara standar daripada hukum. Lu berapa kali membunuh orang? Every day. Every day I kill people. Iyalah. Oh masa sih kill people? It is. Lu ngeliat di Instagram aja kadang-kadang Instagram yang lu gak tahu. Lu bisa benci. Lu apaan sih urusannya sama lu? Iya kan? Tapi bisa tuh. Kita ngomongin orang yang kita gak tahu kehidupannya. Kita pikirin terus kita omongin. Wah. Langsung buat satu keputusan. Gua gak demen nih sama dia nih. Lu tahu apa? Betul gak sih? Lu tahu apa hidup dia? It's just amazing how God ya. Kalau kita pikir tuh kita tuh manusia nggak ada bagus-bagusnya. Makanya saya tadi bilang sharing, you think that we are so good gitu ya. Kita lakukan ini bagus, lakukan itu bagus. Jangan pernah berhenti lakukan kebaikan, betul. Tapi jangan pernah pikir kebaikan kamu menjadi satu syarat untuk kalian layak di hadapan Tuhan. Amin. Ada bedanya saudara. Jelas itu bedanya. Kalau kalian pikir kalian melakukan suatu kebaikan, karena untuk mendapatkan berkat dan perkenanan daripada Tuhan, kelayakan di hadapan Tuhan, wrong. Tapi justru karena dia sayang sama kita, dia mati buat kita, dia berikan yang terbaik yaitu Yesus Kristus dan segala berkat-berkat daripada surgawi turun atas kalian. Kalian sehat, kalian punya keluarga yang luar biasa, punya keluarga siapapun, nggak ada di sini kan yang lahir gitu tiba-tiba tiung gitu, nggak ada kan? Ada papanya, ada mamanya, ada saudaranya atau siapapun juga, betul nggak? Nggak ada di sini seorang diri, saya sendirian. Wah, saya nggak ada keluarga.
Nggak mungkin, lu siluman. Nggak mungkin lu hidup keluar dari mana. So we are all have family. Aduh tapi orang tua saya, tapi suami saya, istri saya semuanya diomongin semua yang jelek-jelek. Kita selalu menuding-nuding. Menuding-nuding kiri dan kanan. It's me. Karena kenapa kita tanpa sadar kita memikirkan kita jauh lebih baik. Wah ini gak perlu ayat semuanya karena semua ayatnya ada. Cuma saya udah gak tahu di mana ini. Tapi luar biasa, next ya. Tapi dibilang kata firman Tuhan. Nah kembali lagi. Jadi bagaimana cara kita tuh mengalami yang namanya repentance. Pertobatan. Firman Tuhan katakan. Kita go to the next one. Roma ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Enggak pernah, pastor saya enggak pernah menghakimi orang lain. Tunggu. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau itu menghakimi dirimu sendiri. Tuhan. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita pun sering melakukan yang sama. Enggak, gue gak bakalan pernah. Gue gak selingkuh. Gue gak bakalan pernah lakukan ini, gak pernah lakukan itu. Kalau kita lihat dari definisi dosa aja. Ya, saya nggak di sini nggak membela satu pihak. Tapi kita lihat dari firman Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi dosa saja kayak tadi saya bilang. Ya, gue gak pernah bunuh orang. Berapa kali kita dalam hidup kita tuh kita sebenarnya udah benci sama orang. Sakit hati bahkan sama orang-orang yang terdekat sama kita sekalipun. Saya bilang sama Tuhan, teach me Teach me, ajari saya Tuhan. Bagaimana untuk bisa mengasihi orang-orang. Paling gak bisa menerima orang-orang yang saya kasih, yang di sekitar saya, di keluarga saya. Karena itu yang paling ada di sekitar kita. Suami istri, saya berdoa dan saya mau sharing. Suami istri tuh gak bakalan bisa mengampuni satu sama lain. Katakan amin yang pasangan. Kok gak ada yang mau? Susah men. Lu bisa ngampunin. Lu pikir lu bisa? Berapa tahun mungkin? Saya benar-benar bersyukur. Ada beberapa di sini yang udah lama married. And I know that because they forgive each other. Karena kenapa bisa mengampuni? Karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Gak mungkin. Saya ngelihat Cipingling 33 tahun. By the way next year itu saya 25 years by the grace of God. Dulu waktu 6 tahun pertama saya married. Saya bilang kenapa gak berhenti-berhenti nih. Badai. 6 tahun loh. Orang pada bilang 6 tahun loh. Palingan 6 tahun berantem terus ya udah abis itu gue oke lah. Gak juga abis 6 tahun tetap aja. Go ongoing. Selama-lamanya gue bilang nih Yesus. Saya waktu itu by the way waktu saya married kan terus kerja bareng ya. And I say there is a wisdom in everything, amin. Kalau kerja bareng nggak apa-apa. Jangan abis ini terus begitu lu orang pada nggak kerja bareng suami istri. Nggak. Tapi saya tahu satu hal. Kalau suami istri kerja bareng itu benar-benar double portion and even triple portion of God's grace. Bener-bener gak gampang, ya kan? Orang kalau married terus satu perusahaan kerja bareng terus udah gitu yang tiap hari ketemu gitu kan. Terus pulang lagi ketemu lagi gitu kan. Iya kan? Sesak, lu tau gak kesesakan di dalam kesesakan. Nah itu dia kesesakan itu maksudnya itu. Kita pikir kesesakan kita ditindas apa? Enggak sih. Sekitar kita aja itu udah penuh sesak gitu kayaknya. Ampun gitu, ya kan? Suami saya sayang sekali sama saya. Haleluya. Sayang sekali sama saya. Tapi kan kalau udah namanya kita di kerjaan, perbedaan pendapat gitu ya. Lu kan bukan robot yang bisa oh iya nanti, kalau orang ngomong gampang ya. Nanti kalau udah pulang, ya. Nanti kalau udah married kerja bareng, pulang nih. Ya udah, profesional dong. Pulang-pulang jadi istri, jadi suami-suami. Lu coba, lu coba dulu. Ya kan? Lu coba dulu hidup bareng, kerja bareng, terus segitu lu udah ngomel, berantem dulu saya kan pernah gitu. Wow, udah berantem hebat di kantor. Lu pulang bisa langsung hilang gitu. Wow, luar biasa banget. Gua mau bersuhu sama lu, berguru sama lu. Serius man, Yesus aja mungkin mesti bersuhu sama lu kali kalau kayak gitu. Ya gak mungkin lah. Human is human, you know. Gak mungkin kita bisa turn on, turn off. Gila apa?
Gak mungkin saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan itu gak mungkin terjadi. So I wanna pray and I believe every one of us. Oke, gak married, yang gak kerja satu bareng pun it's okay. Cuma maksudnya even we have kita punya pergumulan untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ya, I need a lot of grace. Tapi saat kita lemah, justru kata firman Tuhan itu grace, kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Jadi kalau kalian dalam keadaan sangat terpuruk atau lagi saat ini susah, kalian bilang Tuhan kasih karuniamu Tuhan, oh terima kasih berlimpah-limpah. Jadi dalam keterpurukan dan kita punya kelemahan itu 1000 kali lipat atau berapa ribu kali lipatnya lagi itu kasih karunia Tuhan itu lebih banyak dosisnya. Ya, kalau kita pikir ini penyakit ya itu yang namanya grace of God, kasih karunia Tuhan itu nggak bisa. Kita kepikir kalau sakit ini puyeng makan Panadol, ya kan? Lu pikir makan Panadol beres. Itu kan obat, kita pemikiran perumpamaan obat di dunia. Tapi dosisnya daripada Tuhan tuh nggak bisa disamakan dengan obat. Nggak bisa. It's just so much greater, exceedingly. Meledak-ledak dia punya kasih karunia dalam hidup kalian, tau gak sih? Dia tuh mau kita tuh semuanya mengalami yang namanya sakit ya sakit, tapi I wanna hug you, embrace you. Lu gak mau kan? Lu kabur kan? Bener gak? Gak ada yang mau ngaku lagi kan? Gua tahu lu orang pada gak mau ngaku. Lu sering lari kan daripada Tuhan kan? Ya kan? Enggak, saya gak pernah pergi, pastor. Ya udah bagus lah gak pernah pergi. Ada di sini yang pernah pergi kalau lagi berantem? Saya sering pergi. Pergi kemana? Gak usah tahu lu. Ya kan? Tapi kan manusia sering banget maunya lari. Aduh kayak gue udah gak bisa tahan deh. I cannot deal with this, man. I cannot deal. Udah, ntar dulu. Suami saya dulu kalau berantem sama saya malam-malam nih. Lu jangan ngomong lagi ya. Tapi saya udah sering. Tapi kadang-kadang dia ketiduran. Siapa di sini laki-laki lagi ngomong berantem sama istrinya ketiduran? Orang yang bingung, kok bisa gitu. Apalagi dengan suara saya yang kayak gini, ya gak sih? Gak mungkin lu tidur. Betul gak? Kalau misalnya istrinya seperti, saya ambil ya contoh, Cipingling gitu ya. Oh ya. Ya maksudnya beda, dia sangat lemah lembut suaranya. Lu bayangin, preacher kayak gue berantem. Kok Yudi diem aja dong? Lu bisa bayangin ya? Bisa bayangin gak? Kok Yudi diem aja? Nggak diem-diem banget sih, lu jangan pikir dia diem banget. Lu pikirnya selalu gue yang jahat, the bad guy. Iya kan? Lu pasti gue udah tahu pikiran lu. Cilita tuh very bad, man. Dia tuh orangnya marah-marah mulu. Ya kan? Cablak mulutnya. Seenaknya kalau ngomong. Gak pernah ngampunin, marah-marah. Pokoknya apa semuanya pasti ada di gue. Predikatnya. Labelnya kok Yudi? Malaikat. Dia Yesus. Wah, Yesus mati buat istrinya dia. Ya kan? Haleluya, amin Han, kamu mati buat aku. Ya kan? Pokoknya selalu provide. Ini kan semua kan pemikiran kayak gitu. Gue tahu ini gue bisa baca loh semuanya loh. Tapi no, I mean like itu ya. Saya berantem dia tidur. Saya bangunin lagi loh. Belum beres men. Why? Lo pikir lo bisa tidur? Jangan diikutin. Saya ngomong gini bukan lu ikutin gue. Enggak. Tapi it's me. Ya. I cannot deal with another day with conflicts. Just cannot gitu loh. Lu mau besok mau konflik lagi sama gue biarin deh. Tapi yang ini coba deh kita coba. Gue ampunin lu ampunin. Come on. Or kita beresin pokoknya gak bisa ngampunin pun lu oke gitu. With this. Gue juga oke. Because gak bisa saya satu kamar gitu ya. With person that I cannot deal gitu. So I pray that every husband and wife gitu ya. Saya mikir 25 tahun itu benar-benar bukannya waktu yang cepet loh. Dan saya gak pernah pikir saya bisa lalui ini semuanya. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalian di sini saya sharing seperti ini. Kalian gak usah mikir siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang jelek, siapa yang enggak. Lu mau sebaik apapun, lu mau gak sebaik apapun, nothing to do, lu pasti kagak cocok pasti. Oh saya mau, pastor saya udah gak bisa nih, saya udah gak cocok, saya mau pisah aja. Lu dari pertama juga gak pernah cocok. Lu mau coba lagi sama yang lain, kagak pernah cocok lagi. Karena kita ini dalam marriage bukannya mencari kecocokan saudara. Kalau mencari kecocokan tuh di mana ya?
Misalnya lu main sepeda, bareng-bareng demen sepeda, nah itu kecocokan, betul. Ya tapi kan gak bisa, lu mau cocok in everything. Haleluya, puji Tuhan gak bakal mungkin. Dia demennya apa, gue demennya apa. Dia cowok, gue cewek. Ya kan? Cowok sama cewek aja beda. Kenapa Tuhan memberikan perkawinan kepada wanita dan laki-laki? Perempuan dan laki-laki. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan itu gak sama. You need in the middle, yaitu Kristus sendiri. Untuk bisa menyatukan kalian. Nggak bakalan. Kemarin kita by the way kita punya jemaat, ada yang baru menikah, Geni dan Hendra ya. Nanti kalau kalian ketemu besok-besok bisa congratulate them. Dalam perkawinan itu tidak akan mungkin kalau bukan karena kasih karunia daripada Tuhan. It's impossible. It is so impossible. Saya sering banget kalau suami saya lagi ngomong apa, gue gak ngerti deh. Gue bilang lu gak usah ngerti. Gak perlu ngertiin gue. Just love me gitu loh. Ngerti gak sih? Just love me. Terus ya kita sebagai wanita just submit ya. Saya ini bukan orang yang mudah tunduk saudara. Oh ya amin semua pada wih. Semua cewek-cewek iya. Cewek itu semua paling sulit untuk tunduk. Enggak lah kalau yang itu pasti tunduk. Gak juga. Belum tentu. Sulit. Ya kan? Tadi saya diingetin sama Tuhan bahwa saya itu dari kecil papa saya kan meninggal waktu saya umur SMP 2 pokoknya ya. Nah itu waktu papa saya meninggal gitu, it's just langsung sebelumnya juga mungkin saya udah ini ya. Maksudnya tapi saya mau bukain satu hal bahwa saya tuh menjadi orang yang apa juga gue bisa gitu kayaknya. Kayaknya kita pikir apa juga bisa lah. Dikasih ini, coba gue bisa lah pasti. Ini another challenge, bisa lah, bisa. Kita pikir tanpa kita sadar kita tuh bisa. Tanpa bantuan orang lain. Detik waktu kita misalnya punya hubungan, punya suami dan sebagainya. Sometimes it's hard. Ya, sulit untuk kita tunduk. Tunduk sama orang yang udah perfect, sempurna, apa yang kita mau, itu gampang. Misalnya gitu suami kita, nah kita kan biasa berandai-andai itu ya istri-istri ya. Wah kalau bisa suami gue kayak ini, kayak itu tuh, dia beresin tuh dia bisa benerin itu tuh dia mah tanggung jawab tuh, semuanya dikeluarin. Iya kan? Kita sering banget ngeliat suami orang lain ataupun laki-laki yang kita pikirkan sebagai bapak kita maunya atau suami kita taruh di suami kita. Gampang untuk submit kepada orang-orang yang memang udah sempurna dengan kita punya ekspektasi. Oh itu yang gue mau ya. Ya lu gak perlu Yesus. Lu gak perlu Yesus kayak gitu mah. Lu submit aja sendiri. Bener dong. Saya ngomong belak-belakan bener kan. Tapi kalau misalnya suami kita itu belum tentu apa yang kita harapkan. Ekspektasinya bumi dan langit gitu loh. Yang gue mau apa, ya ini apa. Ya kan? Maka saya gak terlalu setuju. Orang bisa beda-beda ya, tapi saya nggak terlalu setuju. Kalau orang misalnya lagi dalam relationship, lu bikin katanya, ya benar, ada benernya, tapi not in a sense, menurut saya tidak mungkin. Misalnya ada yang bilang katanya, oh kalau mau pacaran cari aja, lu tulis aja list down apa aja yang lu mau, A, B, C, D, E, F, berapa list down gitu. Pernah denger kayak gitu? Pernah. Yang gak ada salahnya juga, minta aja. Tapi kalau nggak dikasih, lu jangan ngambek. Karena waktu lu married pun lu pikir list down itu udah sempurna. Waktu lu married gak bakalan sempurna. Gak bakalan. Gue jamin. Jaminannya bukan firman Tuhan. Jamin. Enggak deh, jangan deh. Potong leher gue. Kalau misalnya lu married terus segitu semuanya sempurna. Gak mungkin. Ya kan? Berarti lu ngapain bikin list? Oke gak apa-apa. Tapi gak salah, bikin list gak apa-apa. Jangan abis ini yang gak bikin list terus nanya sama saya. Loh saya dulu tuh bener loh, ini Tuhan suruh saya bikin list. Oke itu kalian gak apa-apa, jangan salah sangka. Cuma maksud saya, kalau kita misalnya bikin list gitu kan. Kita maunya ini. Itu tuh boleh, tapi kan kita setelah married kita juga diproses loh sama Tuhan. Kita gak pernah mau diproses, kenapa tau gak? Mau the truth or the truth? Kita kenapa gak mau diproses sama Tuhan saya tanya? Karena kita merasa kita so perfect. We're so righteous. Gue paling bagus. Gue paling bener. Kan gue udah lakukan semuanya. Saya udah masak.
Suami mau apa saya kasih. Wes, ya kan? Anak saya urusin. Pembantu juga saya urusin. Asal jangan tetangga aja lu urusin. Ya kan? Semua gue urusin. Wah, apapun. Itu omongan saya loh kalau lagi saya berantem. Ini saya lagi ngomong nih. Sering kali nih saya kalau lagi berantem saya kasih tuh semuanya. Nih lu tahu nggak gue begini. Supaya dapat apa? Pelor. Supaya gue bisa nembak dia. Bener gak sih? Bener kan? Kita supaya mau tembak lu, apa yang lu lakukan? Wah, habis dia. Udah kayak perangnya lebih dari perang zaman sekarang. Gila, kita tuh kalau saya sampai mikir ya Tuhan bener-bener parah banget kehidupan manusia tuh parah. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan kita nggak bakalan selamat. Nggak bakalan selamat. Nggak bakalan selamat kita tuh hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Tuhan gak bakalan diamin. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ini firman Tuhan loh. Itu gua banget ya. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Sebenarnya kita tuh semua terhukum. Gak ada yang luput. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa tuh? Bareng-bareng ayo ngomong supaya gak tidur. Menuntun engkau kepada pertobatan. Dari ulang lagi, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Bukan gue yang ngomong. Firman Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu kita tuh gak mau bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Guys, nih ya, coba dengerin ya baik-baik ya, ini firman Tuhan luar biasa. Jadi tujuan daripada Tuhan itu memberikan kemurahan, kekayaan kemurahan. Jadi kemurahan Tuhan itu bukan sedikit, kaya, abundant. Jadi bilangnya makanya kekayaan kemurahan. Oke? Dia itu adalah untuk apa? Maksudnya itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan bisa lakukan apapun juga. Mengubah kamu tiba-tiba bling gitu. Saya ngomongnya jadi langsung gitu misalnya. Terus suami-suami yang tadi gitu langsung behave semuanya. Yang istri-istri semua tunduk semua. Bisa. Dia emang gak bisa. Bisa lagi. Cuma dia itu memang amazing banget. Dia mau kita itu bertobat, berubah. Itu kenapa? Bukan karena disuruh. Lu paling benci gak sih orang? Anak aja kita bilang, ayo salam dong. Kan sering dari kecil ya. Ayo salam. Nah, terus udah dikasih hadiah. Bilang terima kasih. Udah kayak robot gitu dari kecil ya kan. Bilang terima kasih ayo gitu. Karena kita terbiasa gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. You come to my kingdom. Datang ke kerajaan gua. Jadi anak gua. That's not the way. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan maunya kita bertobat karena kenapa? Karena dikasihi. Wah itu another level my friend. Another level itu. Itu gak ada. Di dunia ini gak ada. Jadi memang kita itu tidak akan menemukan kasih yang seperti ini. Karena dia semakin kita itu justru ya. Kita lari. Semakin justru kita rebel. Ya. Semakin kita rebel. Semakin dia kasih kita kebaikan. Kalian ingat Abraham? Abraham ngebohong aja. Menurut saya itu adalah kebohongan terbesar dan kriminal terbesar. Karena dia berbohong itu istrinya bukan istrinya itu itu adiknya. Menurut saya itu adalah kebohongan yang paling parah di dunia dibanding yang lain-lain gitu kan. Nggak, maksudnya dia berbohong tapi tetap diberkatin. Oh Pastor Lita, berarti kita harus berbohong. Kita harus melakukan semua yang evil supaya kita dapat kasih karunia Tuhan. Terserah lo deh ya. No terserah. Karena saya gak mau bilang begini juga. Karena saya sering juga merasa kita mendapatkan firman ini. Cepet-cepet kita mau, ayo lu beres. Beres. Gua. Karena kenapa? Kenapa saya ngomong begini? Karena kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu gak pernah cuma sekali.
Oh iya nih, lu berdosa apa, terus udah gitu lu di fix karena kebaikan Tuhan, lu repent, bertobat. Nah bertobat, di dalam pikiran kita bertobat sama dengan besok berubah. Sebulan berubah, setahun berubah. Gak usah dikasih waktu saudara. Karena Tuhan tidak pernah mewaktukan kalian. God never time you. He is always benar-benar dia tuh sabar sama kita. Betul? Pernah Tuhan datang ke kamu begini? Lu gila ya? Udah berkali-kali lu lakukan ini. Lu gak nyadar. Pernah gak? Gak pernah sekalipun. Beda cara Tuhan. Kalian kalau lihat nanti di Lukas 15. Amazing dia mencari itu yang namanya satu domba yang hilang. Kalau menurut dunia satu domba hilang lu lupain. Lu pergi aja ada masih 99. 99 lebih profitable daripada satu. Lu ngerti matematika gak pada? Iya kan? Wah saya bisa akan mencari satu domba yang hilang. Gak mungkin. Karena kita banyak sekali kehilangan ini dan itu, kita juga gak nyari. Saya bukan bilang terus kita gak cari domba yang hilang, that's not my point. You miss my point. Mungkin kalian ketiduran tadi. Ngerti kan? No, it's not the point. Poinnya itu ya, dia tuh bisa loh cari itu. Dan dia cari sampai dia dapat. Gila gak? Sorry kebanyakan gilanya hari ini saya ngomong. Tapi itu bener. Bahkan gila itu menurut saya tidak bisa mengungkapkan saya punya ekspresi sebenarnya. Gak bisa. Ada bahasa-bahasa yang lain yang enak banget gitu. Cuma saya gak ngomong di sini. Gitu. Saya sampai bilang itu ya keren abis. Karena dia sampai cari sampai dapat. Kalau kita cari ya udahlah ya. Satu masih ada 99. Men ngapain sih kita ribut? Buang waktu. Gue juga capek, repot. Gue gak ada masalah gitu loh. Ini hilang, bagus juga lah hilang. Penyakitan juga yang ini. Nyusahin. Hilang. Bagus, puji Tuhan, haleluya. Pindah ke tempat yang lain. You never know inside our heart. The point is dia tetap cari. Dan dia carinya itu ya. Dia bisa cari ya. Dan dia waktu dia cari dia angkat. Betul? Ditaruh. Ada loh orang loh. Yang nyari sih. Tapi pas nyari lu omelin lagi tuh orang. Lu bandel banget sih. Pindah-pindah terus kemana sih lu? Jalan-jalan terus. Atau apapun juga lah. Ayo nih. Udah berapa puluh tahun gak ke gereja. Bagus ayo lo ke gereja. Bisa. Orang itu bisa. Ketemu sih tapi diomel-omelin dulu. Habis itu kalau bisa ambil sedikit. Lu bandel emang lo. Dipukul sekalian. People itu bisa. Ngomong kita. I welcome you. Tapi banyak nih syarat dan ketentuan berlakunya di belakang penuh. Oke? Amin. Terus dia itu benar-benar jadi dia itu bisa. Dia pertama dia angkat. Dia dikasihi, ditaruh di punggung di ini. Kakinya gak dipatahin sih. Ya kan? Ada yang kakinya dipatahin katanya. Enggak. Dia sayang. Kalau seperti anak yang hilang, dia apain lagi? Men, dia belum ngomong. Walaupun ngomong pasti salah nih. Anaknya ngomong pasti salah sebenarnya. Tapi dia gak mau anaknya ngomong. Pernah gak dalam hidup kalian? Kalian nih melakukan sesuatu yang salah. You keep doing it. You keep doing it. Bahkan you are in addiction maybe. But God says stop. Bukannya stop perbuatannya. Stop. Gue sayang sama lo. Tuhan gue gak mau Tuhan. Stop, I love you still. Ini Tuhan nih caranya amazing banget. Ya gak sih? Dia tuh benar-benar dia ciumin kita. Apapun caranya will take anything. Dia bakalan tetap cari kita. Kalau misal laki-laki dulu waktu kita pacaran kan laki-laki kan biasanya kan lebih ngejar ya. Ya kan? Betul gak sih? Gak ada yang ngomong iya, gak ada yang ngomong apa gitu. Gue kayak ngomong sama siapa sih? Betul kan? Wah Pak Anto, ngejar ya Pak Anto. Ngejar, itu kejar, kita tolak, tambah kejar lagi, betul gak? Tambah kita cuekin, cewek-cewek kita cuekin masa-masa indah dulu gitu lah. Kita tambah cuekin, ini tambah cepet. Bener gak sih? Kita kayak dikejar. Kalian tahu ada lagunya?
Your goodness is running after me. Ya kan? Itu udah bagus. Tapi menurut saya bukan cuma the goodness of God. But Jesus himself is running after you. He is running after you. Even when you are so tutup muka, lari. Lu lakukan segila-gilanya lu deh. Kita pikir kita lakukan separah-parahnya kita. Aduh Pastor Lita, jangan khotbah kayak begini. Ntar orang pada berbuat dosa. Gua nggak khotbah kayak gini pun udah banyak dosa. Oke? Deal? Udah banyak dosa. Justru gue pengen beresin. Bukan gue sih, sorry. Justru Tuhan mau beresin. Ada kesalahan yang mungkin di-preach. Yang disampaikan ke orang-orang di luar sana. We, the church, not only GBC ya. Saya berdoa setiap gereja bisa boleh mulai praktek the grace of God. You know, the grace of God is everywhere. When you preach the gospel itu apa? Too good to be true news. Udah kayak gimana sih? Mungkin sometimes kita punya di sini udah nggak terlalu baik lagi, nggak too good to be true news. Jadi cuma buy one get one gitu loh kalau lu belanja. Udah biasa kan, buy one get one terus ditinggiin harganya. Nah, udah itu mah sama aja. Ya kan? Not too good to be true. But the thing is like God himself, gospel itu adalah gospel. It's about something about the forgiveness is yang gak pernah habis. Nah, lu bilang gak pernah habis, gak percaya. Coba dibuka Efesus. Ya, ini keren banget. Oke, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Ya, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalian tuh dihidupkan oleh Kristus ya kan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, dan di dalam Kristus Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Yesus membangkitkan kita juga, Tuhan Allah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. You are not only forgiven loh ini. Aduh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Lu diselamatkan karena apa? Percaya. Oke? Itu bukan hasil. Tuh. Supaya gue ngomong gini, lu ntar kan bingung iman tuh apa? Jelasin lagi sama Alkitab. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Woi, pemberian Allah. Woi. Iya kan? Itu jelas banget. Nah, tapi di sini saya mau ngomong bahwa pada masa yang akan datang, ya. Pada masa yang akan datang tadi dibilang. Kalau bahasa di NKJV-nya ya. Yang ayat 7 nih ya. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Ya, dengerin ya. Ages to come. Itu bahasanya kalau dilihat. The ages to come itu is about perpetuity. Is it how benar ya? Perpetuity ya? Apa sih bahasanya? Pronounce-nya? Anyway. Kalau lihat lagi di apa kamus. Nah, terus saya baca dong, cek di kamus. Itu ada tentang finance. Kalau di finance itu artinya it's about security yang menghasilkan, dengerin ya. Kalau orang-orang finance tahu kali, security yang menghasilkan cash flow yang luar biasa secara berterus-terusan, tidak ada expirednya. Wah, itu kayaknya nggak ada ya. Investment kayak gitu ada nggak? Ada nggak? Kagak ada di dunia. Lu sekali gitu terus tiap bulan dapet, tiap berapa minggu dapet, terus-terusan, terus tuh dapet. Jadi in the ages to come, ini dia mau show itu aja nggak mungkin. Soalnya saya nggak kebayang gitu. Pas saya baca, kenapa ini ke finance gitu loh. Ada tuh gambaran di finance adalah satu cash flow, stream cash flow yang meluap-luap dan selalu kita bisa dapat terus, narik terus. Nggak ada investment kayak gitu. Tapi Tuhan bilang kata dia mau nih, dia bilang He might show, sorry 7 mana tadi? In the ages to come, itu yang tadi. Perpetuity juga bisa artinya kekekalan. He might show, dia mau kasih tunjuk ke lu.
exceeding riches of grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Jadi saya cuma mau simpulkan, kalau kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu ya, kebaikan Tuhan itu nggak bisa. Oh cuma expired sebulan, setahun, nggak bisa. Ini bukan hanya berlaku kepada kita kasih ke orang lain. But pertama adalah ke dalam hidupan kita. I pray semua daripada kita tuh ngerti loh. Ini luar biasa dahsyat. Satu pewahyuan bahwa apapun kehidupan kalian terjadi separah-parahnya apapun, you are forgiven, bukan hanya forgiven, didudukan bersama, dia rise up. Rise you up together with, made you sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Jadi jangan lagi kalau waktu saat nih ya, kita memang mengalami satu challenge, tantangan. Please, please, please. Jangan lagi berpikiran Tuhan belum tentu mau bantu gua. Karena dia punya investment itu apa tau gak? Yesus tuh udah ada di kayu salib 2000 tahun yang lalu. He give the best. Dia berikan yang terbaik loh. Dan Kristus itu akan terus tuh. Memberikan terus. Yang tadi saya bilang. Perpetuity itu terus menerus. Dia kasih terus, ada terus. Anytime lu mau draw, aduh Tuhan gue lagi broke nih, lagi bokeh dalam arti kehidupan kita hancur. Lu ambil. Ambil ATM lu masukin, pasti ada duitnya lebih. Lebih dari cukup untuk bukan cuma seumur hidup, for eternity. Bukan duit itu maksud saya. Duit juga boleh, bukan gak ada. Pasti you are also blessed financially, amin. Tapi lebih dari itu. It's our needs. Kita punya acceptance. Your grace Lord upon me. Kalian tahu gak sih, kita nih sebenarnya ya, hidup ini kan cuma berapa puluh tahun ya. Ya aku sih gak pernah mikir gitu loh. Ya kan kita tahu nih GBC paling seneng banget nih. Pokoknya ya panjang umur. Ya seperti Abraham. Abraham berapa ratus tahun Tuhan. Wah buset, tunggu dulu. Apalagi kalau yang nih Sarah. Iya Sarah umur 90 punya anak. Ya tunggu dulu. Lu aja, gue sih kagak mau. Ya kan? Iya dong. Kalau maksudnya kalau kita misalnya oke, sehat-sehat, awet muda. Ya of course gue mau. Siapa yang gak mau? Gak ada yang mau? Gue aja, lu gak mau pada? Awet muda gak mau? Oh my God, di sini jarang banget angkat tangan ya. Jemaat mana sih ini? Oke? So it's itu seperti itu. Maksudnya kita tuh benar-benar kita hidup berapa tahun sih di sini? Kalian tahu ada eternity waiting for us. Dia akan kembali. It's a hope of glory, you know. Jesus will come back and pick you up. Dia menjemput kita loh. Bukannya supir yang jemput kita, men. Bukan malaikat siapa yang jemput kita. Dia sendiri yang jemput kita. Kehormatan gak? Berasa dijemput sama Tuhan. Kehormatan. Gak ada yang bisa menghibur diri kita itu. Kita tuh akan dijemput sebagai apa? We are the bride. Pengantin wanitanya. So, masih panjang hidup kita. We will reign together with him. Kita akan memerintah bersama dia. Apapun kejadian kalian saat ini, kalau kalian pikirkan dengan kekekalan yang tadi, ada gak masalah? Nggak terlalu gede sih sebenarnya. Ya kan? Kesulitan ini, kesulitan itu. Kalau saya tahu, saya bukannya untuk merendahkan pergumulan kalian. Maksudnya kita sama-sama pasti punya pergumulan gitu. Tapi at the end of the day, hidup kita itu loh. Kita ini tuh masih banyak kekal. Dan kasih karunia-Nya itu yang akan membawa kita kepada repentance upon repentance. Pertobatan demi pertobatan demi pertobatan. Jangan pernah malu untuk mengalami pertobatan. Dan jangan pernah juga takut untuk memberikan extend the grace to many people. Amin. Gereja Tuhan itu selalu inklusif saudara. Selalu bisa merangkul. Bisa merangkul, bisa memeluk orang-orang di sekitar kita. Terima mereka. Belum tentu kita harus sama dengan mereka. Tapi kita terima mereka. Ada orang yang berbeda dengan kita, puji nama Tuhan. Berarti Tuhan kita kreatif. Coba lu bayangin semuanya sama. Apa lu gak bosen hidup? Ngeliat lagi, Cilita lagi. Oh Cilita lagi. Oh my God gitu loh. Bisa stres gue ngeliatin Cilita. Apalagi kalau kita ngeliatin misalnya sama, kok sama laki gue? Sama laki gue, sama anak gue, wah. Man, God is creative. Amin. Luar biasa kalian diberkati. Saya mau tutup
Ditutup dengan Luke 7:47. Therefore, yang NKJV dulu. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Ya, bahasa Indonesia, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Biarlah pagi ini kita semua dibukakan bahwa kita ini sebenarnya forgiven much. We are love much ya. Kita ini benar-benar sebenarnya tuh kalian punya dosa tuh kan sering ya kita berasa enggak lah gue baik-baik juga kok lumayan gitu. Ya sebenarnya kita tuh nggak ada. Lu jatuh satu semua you are not worthy. Ya kan? Nggak ada satupun sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir ya. Apa sih yang bikin kita tuh sedikit berharga sehingga kita layak gitu. Saya mikir-mikir gak pernah bisa ketemu, gak pernah make sense Tuhan itu mati buat saya. Karena it doesn't make sense. Gak make sense, gak adapt gitu loh. Oh gue udah lakukan ini. Gak nyampe standar kita gitu loh. Justru pada saat kita bilang kita di forgiven much. Kita bisa mengampuni, kita merasa diampuni, kita juga bisa mengasihi. Jadi kalau saya bilang Tuhan, ingatkan bahwa saya ini forgiven much. So I can love others much. Kadang-kadang kita gak bisa. It's hard gitu for me. Ya. Tapi puji Tuhan. Firman Tuhan udah disampaikan pagi ini. Amin. Saya berdoa. Yes. Kita akan terima. Kalian diberkati? Kita akan terima perjamuan kudus. Hari ini 4 pilar. Salah satunya adalah 4 pilar di gereja kita. Salah satunya adalah ini. Breaking the bread. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini adalah satu pilar Tuhan. Bapak mari kita angkat tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan dikorbankan buat kami semua Tuhan. Bapak berdoa Tuhan, kami tahu waktu kami menerima ini Tuhan. Oh, thank you Jesus, tubuhmu Tuhan. By your stripes we are healed. Dengan bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Tuhan terima kasih tubuhmu Tuhan memberikan kami ya Bapak pemulihan. We are whole, kami utuh di dalam Engkau. We're secure, kami aman di dalam Engkau. Kami merasa puas by just in you Christ Jesus. Di dalam Engkau Kristus. Kami tidak akan kesepian, tidak akan merasa sendirian Tuhan. Karena kami tahu Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami menerima tubuhmu in Jesus name. Amin. Thank you Lord. Mari kita angkat darah Kristus. Thank you Jesus. Tuhan ini adalah darah-Mu, darah yang dikorbankan Tuhan. Menebus dosa-dosa kami. Putih seperti salju tanpa cacat Tuhan, tanpa celah. Gak ada yang ketinggalan Tuhan. Semuanya Tuhan Kau sudah tebus. Terima kasih. Dosa-dosa di masa lalu yang sedang kami lakukan bahkan yang di masa depan kami. You have redeemed. Kau telah tebus. Kami dengan satu keberanian dan satu kepercayaan Tuhan bahwa Engkau ya Bapa memberikan kami Tuhan satu pengampunan dosa yang selalu sampai selama-lamanya kami tahu kami aman. We are forgiven, diampuni Tuhan selama-lamanya. Thank you Lord, kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kami tidak takut lagi akan masa depan kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan apapun tantangan di depan karena kami tahu we are redeemed by your blood. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih kami menjadi anak-Mu, anak kesayangan-Mu. Thank you Jesus. Mengucap syukur kami menerima darah-Mu in Jesus name. Saya mau khusus berdoa. Thank you Jesus. Untuk teman-teman yang mungkin di tempat ini ataupun mungkin yang online ya. Yang online yang mungkin baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih karunia. Saya mau ajak teman-teman. Saya mau challenge, tantang. Kalau kalian mengalami masalah, kalian mengalami pergumulan yang mungkin terus-terusan. Tidak pernah stop. You are in a depression bahkan. You are frustrated. Saya mau ajak, mari. Mari, terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus.
It's not about, ini bukan masalah agama, tapi ini menerima Yesus sebagai juru selamat. You need a savior. Engkau perlu keselamatan, penyelamat dalam hidup kalian. In everyday life kita perlu penyelamat. Dan saya berdoa saat ini saya bisa bantu kalian berdoa dengan di dalam hati kita percaya, dengan mulut kita berkata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. I invite you to come into my life. Masuk dalam hatiku Tuhan, dalam kehidupanku, menjadi kepala, menjadi raja dalam hidupku Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku, aku orang berdosa. Tapi Engkau ya Bapa, Engkau sudah berikan anakmu yang tunggal menjadi korban buat segala dosa-dosaku. Aku terima Engkau, aku diampuni, aku diangkat menjadi anak. Aku milikmu selama-lamanya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku sudah menjadi anak kesayanganmu. Dan saat ini aku terbuka biar karyamu yang dahsyat boleh terjadi dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mau mengundang setiap daripada teman-teman kalau yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus. Bertumbuh di dalam Kristus. Selalu mendengarkan firman-firman yang memberikan kalian itu satu kepercayaan, satu bukan ketakutan, tapi satu boldness. Hati kita itu bisa sukacita ketemu dengan pasangan kita, penyelamat kita. Bukan kita ketakutan, ya. So you can come, mungkin kalian bisa dengarkan banyak banget khotbah-khotbah di YouTube. Kalian bisa dengarkan juga dari GBC, ya. Tapi saya pokoknya mau kalian bisa bertumbuh di dalam firman yang bisa membawa kalian kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Kalau kalian dengerin khotbah terus kalian ketakutan, tertuduh, mungkin kalian ganti minggu depannya. Jangan kalian di situ terus, ya. Tapi saya mau undang jangan takut untuk maju. Saya selalu bilang, kalau pengalaman iman, lu gak bisa nebeng sama mama lu, bapak lu, pasangan lu. Gak bisa. It's between you and him. Amin. Kalian rindu untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Kalian, saya berdoa pokoknya hari ini saya gak mau tahu. Kalian dengerin lagi firman-Nya Tuhan. Khotbahnya bukan karena saya. Kalau misalnya belum dengar bisa sharing ke teman-teman. No, seriously. Sharing the good news with your friends. Begitu banyak di sekitar saya. Sometimes gak enak pastor kalau kita kasih link sermon gue ditimpukin batu gitu kan. Ya mungkin gak usah langsung. You can share with your testimony. Amin. Share. Kalau orang bilang kok selalu enak aja sih muka lu kayaknya gak pernah ada masalah. Masuk di situ. Iya kan? Gue sih masalah banyak. Sebenarnya gue gak ada masalah. Karena ada yang pegang masalah gue. Masalah gue kasih asisten gue, lu mau tau gak? Bukan asisten sih, Tuhan Yesus bukan asisten. No, tapi kita tahu, kita waktu kasih ada masalah kita saya lemparin ke satu tempat. Dimana yang lu pasti taken care, beres gitu loh. Tapi saya mau bener-bener, ayo mulai. Jangan biasa-biasa lagi. Get out from your comfort zone. Amin. That's the words of God. Itu firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.